Maka saya ingin tunjukkan kepada Anda, jangan kalah oleh orang tua sekarang yang sudah berebut anak yang jadi ahli Quran. Betapa sering saya kedatangan tumpuk-tumpuk kertas minta doa para ibu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, doakan anak saya memberikan mahkota nanti di hari kiamat. Ustaz, saya cuma buruh. Ustaz, saya cuma tukang cuci. Tapi Ustaz, saya pengen anak saya jadi ahli Quran di hari kiamat. Betapa ada seorang ayah yang cuma punya motor butut, Pak. Tapi anaknya dibawa untuk jadi ahli Quran. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak 20 km. Dibonceng anaknya, bawa anaknya buta, nggak bisa lihat. Sampai ke syekhnya datang, mau apa ke sini? Mau jadi ahli Quran. Bolak-balik, ini kisah nyata. Bolak-balik, namanya mual. Seketika setelah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, sampai mengguncang wilayah Timur Tengah. Datang reporter dari Kuwait bertanya, kenapa Adinda menghafal Quran? Apa yang dia katakan? Saya akan membawa Quran ini, dia belum balik waktu itu. Saya akan membawa Quran di hari kiamat. Dengan tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya tidak bisa berjumpa di hari kiamat nanti saat hisab dengan ayah saya lagi. Ibu saya tidak ada. Tapi saya akan berkata di hadapan Allah, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran selama hidup di dunia. Kalaupun bekal ini belum cukup masuk ke surga, tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tapi apa jawab Allah? Bukan neraka untukmu, surga untukmu. Bawa bapakmu, gandeng ibumu yang telah mendukungmu menjadi ahli Quran saat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga bersama orang-orang tercinta? Suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua, semua kita dambakan bisa bersama-sama dalam surganya yang abadi. Tapi, tahukah Anda, ada satu golongan orang yang bisa menjadi sebab satu keluarga masuk surga? Dalam video kali ini, Ustadz Adi Hidayat akan mengupas dengan sangat menyentuh dan mendalam siapakah orang tersebut, bagaimana amalannya, dan bagaimana peran kita dalam menyelamatkan keluarga dari api neraka menuju ridha Allah. Tonton video ini sampai akhir, dan siapkan hati untuk merenung serta memperbaiki diri. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dakwah yang penuh hikmah seperti ini. Semoga kita semua termasuk dalam keluarga yang masuk surga bersama. Yuk kita mulai. Bismillah. Setelah ini nanti saya tunjukkan sedikit tentang cara menjadi ahli Quran. Kalau masih nanti ada waktu saya bahas nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Bismillah. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli babin Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Fani'ma uqbaddar. Awas, hati-hati, ini nanti tanpa batas nih. Siapapun, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, ustadz, rakyat biasa, pedagang, siapapun. Status naikkan, nanti saya berikan contoh di mana sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ingin berusaha menjadi bagian dari ayat ini dan hadis-hadis yang dimaksudkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada ahli surga yang akan masuk surga nanti lewat surga Aden. Awas, hati-hati. Aden ini termasuk surga yang indah. Saking indahnya banyak orang-orang bahkan di Eropa diberi nama dengan nama surga ini. Aden dalam bahasa Eropa sering disebut dengan Eden. Masuk surga Aden. Saking indahnya nanti kita akan bahas. Ternyata nanti akan masuk lewat semua pintu surga. Yang dahsyat bukan hanya orang itu saja. Awas, hati-hati. Wa man salaha min abaihim. Allahu akbar. Bapak-bapaknya, ibunya yang soleh digandeng oleh dia. Jadi anak ini mengamalkan satu amalan dan amal ini saat dikerjakan didukung oleh bapak ibunya. Di bapak ibunya ini nggak maksimal, nggak mampu seperti anaknya. Anaknya hafal Quran, bapaknya tidak. Anaknya hafal Quran, ibunya bukan hafizah.
Tapi karena kesungguhan bapak ibunya, ngantar dia ke pesantren, mendoakan tiap malam. Anaknya 30 juz, ibunya juz 30. Tapi ketika masuk surga, anaknya bangga menggandeng bapak ibunya. Diperkenalkan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ini bapak saya, ini ibu saya. Siapa Anda yang banggakan anaknya saat di dunia? Ranking 1, juara matematika, juara fisika. Jangan bangga dulu, karena yang tak beriman pun dapat Nobel. Banyak yang lebih hebat, banyak yang kaya, banyak yang triliunan hartanya. Bill Gates kah itu? Jeff Bezos kah itu? Warren Buffett kah itu? Banyak. Tapi yang kaya akhirat tidak ditemukan saat ini, nanti pembuktiannya. Maka saya ingin tunjukkan kepada Anda, jangan kalah oleh orang tua sekarang yang sudah berebut anaknya menjadi ahli Quran. Betapa sering saya kedatangan tumpuk-tumpuk kertas minta doa para ibu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, doakan anak saya memberikan mahkota nanti di hari kiamat. Ustaz, saya cuma buruh. Ustaz, saya cuma tukang cuci. Tapi Ustaz, saya pengen anak saya jadi ahli Quran di hari kiamat. Betapa ada seorang ayah yang cuma punya motor butut, Pak. Tapi anaknya dibawa untuk jadi ahli Quran. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak 20 km. Dibonceng anaknya, bawa anaknya buta, nggak bisa lihat. Sampai ke syekhnya datang, mau apa ke sini? Mau jadi ahli Quran. Bolak-balik, ini kisah nyata. Bolak-balik, namanya Mu'adh. Seketika setelah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, sampai mengguncang wilayah Timur Tengah. Datang reporter dari Kuwait bertanya, kenapa Adinda menghafal Quran? Apa yang dia katakan? Saya akan membawa Quran ini, dia belum balik waktu itu. Saya akan membawa Quran di hari kiamat. Dengan tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya tidak bisa berjumpa di hari kiamat nanti saat hisab dengan ayah saya lagi. Ibu saya tidak ada. Tapi saya akan berkata di hadapan Allah, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran selama hidup di dunia. Kalaupun bekal ini belum cukup masuk ke surga, tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tapi apa jawab Allah? Bukan neraka untukmu, surga untukmu. Bawa bapakmu, gandeng ibumu yang telah mendukungmu menjadi ahli Quran saat di dunia. Maka disebutkanlah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Begitu akan masuk surga, Qurannya langsung berkata kepada Allah, Allahumma halli. Karena itu di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas, maka disebutkanlah dia akan dihiasi. Ya Allah, kata Al-Quran, hiasi dia. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Maka Allah tidak ridha ahli Quran ini masuk ke dalam surga sebelum diberikan perhiasan dulu. Maka diberikanlah perhiasan. Pertama hiasan yang dipakaikan adalah gelang-gelang emas. Setelah dipakaikan gelang-gelang emas, diberikanlah mahkota. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di atas kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Begitu dipakaikan mahkota itu, maka kemudian Allah firmankan, hadirkan mahkota baru. Dipanggillah bapak ibunya yang soleh itu. Maka anak ini membawa mahkota itu yang dalam hadis disebutkan sinarnya lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Maka dipertontonkan di seluruh penghuni langit dan bumi, dipakaikanlah oleh anak itu di atas kepala kedua orang tuanya. Kami ada sekolah di Bekasi, namanya Al-Ihsan Islamic School. Anak-anak TK-nya diberikan manhaj menghafal Quran. TK-nya membaca dengan benar, diberikan dasar 2 juz. SD-nya nanti 30 juz. Wisuda di Mekah dengan di Madinah. Kemarin waktu pengukuhan untuk TK, baru TK, bapak ibunya dipanggil. Wisuda baru juz 30, masuk juz 29. Wisuda, bapak ibunya didudukan di atas kursi, anaknya diberikan mahkota-mahkotaan dari kertas. Dipakaikanlah mahkota itu oleh anak TK di kepala bapak ibunya. Jatuhlah air matanya pada saat itu. Hanya mahkota buatan, hanya yang terbuat dari kertas bisa menitikan air mata di kedua orang tuanya. Maka Anda bayangkan bagaimana di hari kiamat mahkota itu nyata diberikan di kepala kedua orang tuanya. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, demi Allah saya katakan, sekarang banyak orang tua mengejar untuk mendapatkan itu. Ibu-ibu yang kelihatan mungkin kata orang dia miskin. Demi Allah saya mendapatkan ada sebuah kejadian yang luar biasa. Keluarga yang kelihatan sederhana, bapaknya kuli bangunan, ibunya hanya bekerja di sawah, ngambil-ngambil suluh. Masya Allah, masak-masak. Tapi kalau Anda kunjungi, makanan dihidangkan. Hampir tidak pernah tidak ada makanan ketika tamu datang. Dan dengan bangga mengatakan, Alhamdulillah, Abi diberi nikmat banyak oleh Allah. Setiap pekan datang, setiap bulan datang, membawa uang 500.000. 500.000 dalam kondisi sekarang disebut banyak karena berkah keluarganya. Tahukah Anda,
ibunya itu hafal Al-Quran dengan 7 riwayat. Disuruh di sawah. Bapaknya kuli bangunan hafal Al-Quran, anaknya hafid semua. Anda di mana pada saat itu? Itulah orang-orang yang sering disebut dalam pandangan manusia. Mereka tertawa melihat mereka. Nanti akan tiba di hari kiamat. Ketika banyak orang menertawakan di dunia, mereka akan berbangga di hari kiamat. Karena mampu. Anda kalau cuma di Palembang hebat, di Indonesia hebat, yang bangga pada Anda orang Indonesia saja. Di akhirat semua penduduk langit dan bumi dipertontonkan dengan semua itu. Maka di mana anak-anak Anda? Nggak apa-apa, silakan. Jadikan mereka ahli fisika, matematika, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi jadikan insinyur yang hafal Quran, dokter yang ahli Quran, polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran. Quran datang di tempat kita, berkah akan turun. Al-Quran turun lewat malaikat, dipilih malaikat, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah, Jibril. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di satu malam, naik status Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya Sayyidul Ayyam. Quran turun di Mekah, semua yang nggak ada di tempat lain ada di Mekah. Tandus, semua buah-buahan ada. Tandus, semua makanan ada. Datang orang ke sana, Quran turun berkah. Pindah ke Yathrib, Yathrib berubah jadi Madinah. Madinah kota peradaban indah. Maka ulama menyimpulkan, setiap Al-Quran turun, ada ahli Quran di satu tempat, maka tempat itu akan berkah dalam kehidupannya. Saya menghadapi anak-anak datang. Tuh kalau anak-anak hafid-hafid kecil itu, biasanya kalau dia datang ke Bekasi pengen cek hafalan, saya lihat Masya Allah bapak ibunya luar biasa. Ada yang kasih penghargaan, berangkatlah haji, difasilitasi oleh kerajaan Saudi. Ditunjuklah kami menjadi Amirul Hajj. Begitu berangkat saya kira siapa yang saya pimpin, ternyata kebanyakan ahli Quran. Anda bayangkan yang hafal Quran anak-anak kecil, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Yang hafal Quran satu orang, yang berangkat banyak orang. Anak Anda sekolah SD, tiba-tiba hafal Quran 30 juz, langsung keluar air mata, jatuh sujud syukur. Tapi yang akan orang tanya, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa gurunya? Yang hafal anaknya, yang disebut sebagian orang-orang sekitarannya. Itu baru dunia, akhirat mahkota. Begitu diberikan mahkota, kata Al-Qurannya, ya Allah, Allahumma zidhu, ya Allah, tolong bedakan fasilitator dengan penghafalnya. Bedakan fasilitator dengan ahli Qurannya. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan di ahli Quran itu pakaian kehormatan. Kalau tadi mahkota, sekarang jubah kehormatan. Maka dengan jubah itulah dia gandeng bangga dengan tangan kanannya bapaknya, ibunya. Kemudian kalau dia hafal, laki-laki pernah menikah, istrinya. Kalau dia perempuan, suaminya. Dan di belakangnya wa dzurriyyatihim, anak cucu sampai keturunan terakhirnya. Maka diparadekan masuk surga dari semua pintu surga. Setiap lewat satu pintu surga, maka malaikat mengatakan kepadanya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan, selamat bisa masuk ke sini karena Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan Qurannya. Orang mencela, sabar. Orang lihat Quran, dia baca Al-Quran. Di LRT, baca Al-Quran. Di trans, baca Al-Quran. Di angkot, baca Al-Quran. Masuk kantor, nunggu rapat, baca Al-Quran. Sabar. Orang lain lihat media, dia lihat Quran. Sabar. Dan dengan kesabarannya ini, fani'ma uqbad, silahkan masuk surga yang telah kami janjikan. Allahu Akbar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi ahli Al-Quran itu? Karena berdasar riwayat-riwayat yang sahih, ternyata maaf sekali, ahli Al-Quran itu ternyata bukan sekedar hafal 30 juz. Ada hafal 30 juz, tapi disebut bukan ahli Al-Quran. Yang menyampaikan itu langsung sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Awas, nanti saya sampaikan kisahnya. Ada yang hafal cuma satu surat, disebut ahli Al-Quran. Tapi yang paling hebat, hafal 30 juz, dan itu disebut dengan ahli Al-Quran. Nah pertanyaannya, siapa ahli Al-Quran itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Itu yang terakhir kita bahas. Nanti yang terakhir, paling akhir, saya tunjukkan bagaimana mengamalkan apa yang telah kita ikhtiarkan. Bagaimana kemudian wafat menjadi ahli Al-Quran insya Allah. Ini bagian terakhir pembahasan saya. Siap insya Allah? Ya. Baik. Sebelum saya buka pembahasannya, yang tadi itulah yang terbaik di antara amalan-amalan yang lain. Sebab ahli Al-Quran itu kalau sudah rajin dengan Qurannya, dia pasti tahajud. Karena itu perintah tahajud kemudian disandingkan dengan bacaan Quran. Dalilnya Quran surah 73 ayat ke-20.
Ya, setelah Allah mengatakan bangun malam, tunaikan tahajud, maka dibuka dengan kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam tahajud itulah baca Quran yang biasa engkau bacakan. Yang ringan-ringan baca. Yuk kita kembalikan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nabi menyampaikan yang terbaik di antara kalian dari sekian hamba yang soleh, dari sekian hamba-hamba yang hidup di bumi adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Hadis ini kata para ulama mengandung dua hal sekaligus. Pertama adalah mempelajari Al-Qurannya, kedua adalah mengamalkannya. Dalam mengamalkan pelajaran Al-Quran ini ada 3 jenis yang bisa kita lakukan. 3 ini yang menjadikan seseorang disebut sebagai ahli Quran. Jadi kalau bapak ibu ingin jadi ahli Al-Quran, maka caranya ada 3. Ada berapa? 3. Saya ulang. Caranya ada 3. 1. Ada yang disebut ahli Quran, ahli qiraat. Ahli Quran, ahli qiraat. Yang senang membaca. Baca. Qiraat. Jamaknya qiraat. Jadi untuk menghafal, Allah berikan kemudahan. Tapi dia senangnya baca. Sehingga karena senang baca ini, konsentrasi kehafalannya agak berkurang. Mungkin hafalnya cuma 1 surat, Al-Baqarah saja misal. Atau hafalnya 1 surat, Al-Ikhlas saja. Ada di antara sahabat Nabi yang kalau baca surat dalam sholat, saking ikhlas ya sholatnya, yang dibaca cuma Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas terus, qul huwallahu ahad, sampai diadukan oleh sahabat yang lainnya. Ini hadis sahih, nyata. Ketika diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan kok bacanya itu melulu. Jadi imam Al-Ikhlas, jadi imam Al-Ikhlas, sampai makmumnya pun sudah paham. Begitu mau sholat, pasti Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bacanya Al-Ikhlas terus. Dipanggil oleh Nabi, ya fulan, kamu diadukan oleh kawan-kawanmu, kenapa baca Al-Ikhlas terus? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ana uhibbullah ta'ala. Saya mencintai Allah. Saking cintanya dengan Allah, saya senang baca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada Allah. Masya Allah. Ahlullahi wa khasatuh. Kalimat itulah yang memasukkan dia dalam keluarga, barisan-barisan yang dicintai oleh Allah dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, teruskan. Bayangkan. Dia ada orang yang ahli Quran, hafalnya mungkin sedikit, 1 surah, 2 surah, tapi kecintaannya pada Al-Quran menjadikan dia rajin baca. Masya Allah, baca seperti Ramadan kemarin. Ya, one day one juz, semalam sehari 1 juz. Ya, besoknya 1 juz lagi, sebulan 30 juz. Allahu Akbar, baca. Al-Imam Asy-Syafi'i hari-hari biasa 1 hari 30 juz. Ramadan setiap hari 2 juz. Siang 1 juz, malam 1 juz. 30 hari 60 juz. 60 juz, emang ada? 60 kali khatam. 60 kali khatam. Anda bayangkan. Saking cintanya dengan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kisah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada seorang di zaman salafus saleh yang senang dengan baca Al-Quran, yang senang dibaca suratnya Al-Baqarah, Pak, Bu. Ini kisah nyata. Di setiap mau tidur, Al-Baqarah. Setiap mau tidur, Al-Baqarah. Nanti ada yang senang Al-Mulk, ada yang senang Yasin. Ini senangnya Al-Baqarah. Di kalau senang Yasin, baca Yasinan. Senang Al-Mulk, Al-Mulkan. An-Nisa, An-Nisaan. Al-Baqarah, Baqarahan. Dia ini senang Al-Baqarah, Baqarahan. Tiap malam sebelum tidur, Baqarah. Saking cintanya dengan Al-Baqarah, tidak pernah tidur sebelum baca Al-Baqarah. 1 kali tertidurlah ia karena lelah dan belum sempat baca Al-Baqarah. Di pertengahan malam dalam tidurnya, tiba-tiba terbangun, kaget tuh. Tangannya mengenai sebagian dari tubuh kawannya. Kawannya kaget bangun mengatakan, kamu kenapa tiba-tiba bangun kemudian tanganmu kena saya? Kata orang ini, laqad ra'aitu fil manam annani laqad natuhatnil baqarah. Saya tadi mimpi dalam tidur diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Saking dekatnya dengan surat itu, diingatkan, kamu belum baca saya. Enak kamu tidur, baca dulu baru tidur. Bangun dia, ambil wudhu, baca.
Makanya banyak keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, fadilah-fadilah tertentu. Siapa yang baca Al-Mulk sebelum tidur, baca, maka jasadnya akan dijaga di alam kubur. Oh yang benar Ustaz, wafat aja dulu, ntar baru ketahuan. Banyak nanya. Kan gampang membuktikannya, wafat nyata. Apakah bisa milih? Tidak. Mungkin antum duluan, baru saya. Ya, bisa. Bisa saya duluan setelah antum. Mungkin. Ya, bisa memang saya duluan mengambil jenazah antum. Bisa. Nggak bisa milih, bisa milih. Mungkin kita bisa wafat lebih dulu. Saya permohonan kepada Allah, saya pengen wafatnya syahid. Doakanlah. Syahid itu tidak harus di medan peperangan fisik. Mungkin saat mengajar bisa wafat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang bisa menggantikan di kemudian hari. Bangun bangsa ini, cintai bangsa ini, berbuatlah yang baik untuk bangsa ini. Karena banyak ulama ini punya saham untuk membangun bangsa kita ini. Jangan terpecah belah, bangunlah bangsa dengan baik. Insya Allah kami nanti ada program untuk bisa mengundang siswa-siswa di seluruh penjuru Indonesia untuk belajar. Nanti saya didik langsung, sudah ada angkatan kedua sekarang. Didik selama setahun, kemudian saya kirim ke Timur Tengah. Alhamdulillah nanti yang sudah lulus ke Sudan dalam waktu dekat, nanti orang Sudannya datang akan dibawa langsung ke sana untuk belajar khusus ya. Di Sudan ada 25 orang, di Turki ada 13 orang, di Madinah ada murid kami juga di sana, di Al-Azhar ada. Terakhir saya sebelum kesini di hotel langsung ditelepon, alhamdulillah atas keagamaan di kedutaan Mesir minta CV kami. Kemarin kami bersama 2 orang syekh dari Mesir, dan insya Allah akan diberikan kuota beasiswa di Al-Azhar 50-100 orang. Kita pilih putra-putri terbaik bangsa kita, belajarlah ke sana, pulang jadi ulama. Harus ada ulama dari Palembang. Palembang itu sejarahnya penuh dengan ulama. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi itu ulama hebat, mufti di Makkah Al-Mukarramah, mufti generasi dulu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, punya murid-muridnya punya dari Jawa. Siapa? Di antaranya Muhammad Darwish, kelak dikenal dengan Syekh Ahmad Dahlan, Al-Habib Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Siapa lagi? Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ada lagi kerabatnya di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu orang-orang hebat semua. Ada Syekh Yasin Al-Padangi, yang kalau kemudian dalam orang-orang haji itu biasanya bawa air zam-zam, ngasih pakai kaos oblong, pakai sarung. Tidak tahu kalau orang itu mufti. Begitu tiba waktu sholat, memberikan fatwa di Masjid Al-Haram. Allah ya Rabb, hadirkan alim ulama insya Allah dari Sumatera Selatan di kemudian hari, yang selevel dengan ulama-ulama dulu. Ayo belajar. Bangun bangsa ini, bangun daerah kita, supaya keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi hidayat orang sekarang, ilmunya baru sedikit, masa depan tantangan banyak. Anak bapak ibu yang harus jadi lebih baik daripada saya. Ayo belajar ke sana. Ayo tumbuhkan semangat, bangun cita-cita. Maaf, kalau cuma jadi ahli pertanian, banyak dari IPB. Arsitek insinyur banyak di ITB. Dokter banyak di UI. Ulama dari mana datangnya? Jarang pewaris Nabi. Makanya ketika ada ulama, jaga, ambil ilmunya, manfaatkan dengan baik. Dan di antara yang terbaik adalah ahli Al-Quran. Mulai sekarang, ayo coba buat kebiasaan rajin baca Quran. Ya, bagus gerakan, bangun. One day one juz, one day nisfu juz, half of juz, setengah juz, boleh. One day one rubu', 1/4 juz, boleh, silakan. Bangun kebiasaan. Walaupun one day one ayat, 1 hari 1 ayat, boleh, silakan. Walaupun heran juga. Alif Lam Mim. Sudah dulu. Yang penting surga. Tambah. Yuk tambah. Ya. Nah, membaca ini nanti mengantarkan pada kemuliaan yang kedua. Kedua, ada ahli Quran, rajin mengkaji Al-Quran. Bacanya sedikit. Nggak seperti yang lain, 1 juz sehari. Dia ini sehari paling banyak 10 ayat. Tadi masih ingat hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, perhatikan, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran dari kaum, sekelompok orang. Siapa orang yang dimaksud? Sahabat. Karena belajarnya langsung dari sahabat. Ini menunjukkan belajar Al-Quran itu mesti ada guru. Belajarnya bukan 1-2 orang. Belajar. Begitu belajar, kata beliau, wallahi demi Allah, ketika belajar itu
kami tidak belajar banyak, paling banyak baca 10 ayat. Walam natajawaz anha, dan tidak pernah kami melewati 10 ayat itu illa annaquma bi'amaliha, kecuali kami mengamalkan dulu apa yang telah kami pelajari. Dibacanya nggak banyak. Alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat, tapi orang ini tafsirnya dibuka. Oh, ada orang bahagia hidupnya. Oh, ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa orang ini? Rajin sholat, rajin infak, rajin baca Al-Quran. Paham dia artinya, paham maknanya, maka dia kerjakan saat itu. Dia keluarkan semua jenis sholat, fardunya, sunnahnya, rawatibnya, duhanya, sholat wudhunya, sholat syuruknya, keluarkan, dan dia berusaha menunaikannya. Infak dia kejar. Apa saja jenis infak? Ada 5. Quran surah kedua ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, kepada siapa kamu mesti berinfak? Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak berikan yang baik-baik. Lil walidain, pertama orang tua. Wal aqrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabis sabil, orang yang kekurangan bekal. Kejar oleh dia. Ke orang tua, kerja. Begitu dapat kemudian gaji, telepon orang tua, mama, hari ini aku punya hadiah spesial. Apa itu nak? Tunggu saja. Begitu datang, dibungkuslah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh ibundanya. Dituliskan kemudian di atasnya, terima kasih mama telah mengandung saya, bersabar merawat saya, memberikan ASI untuk saya. Ini gaji pertama saya berikan untuk mama. Walaupun belum bisa memberikan apa-apa, semoga dengan ini doa Anda mengantarkan kita ke surga. Dibuka. Masya Allah. Begitu dibuka, handphone terbaru. Bukan. Dipeluk anaknya. Nah, bukan karena handphonenya, tapi karena cintamu kepada mama. Mama ridho dengan engkau. Ini ambil aja handphonenya. Yang penting engkau mencintai mama. Sudah cukup mendoakan kita untuk ke surga. Berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan hadirlah di situ nilai-nilai kemuliaan. Itulah infak terindah. Bacanya cuma 5 ayat, tapi ngamalkannya yang luar biasa. Makanya banyak sahabat yang hafal Quran itu puluhan tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu 20 tahun. Ada yang 40 tahun. Abu Abdurrahman As-Sulami itu 40 tahun. Padahal beliau pebisnis. Masya Allah, jualan, dagang, macam-macam. Ketika mendengar hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, maka mendekat kepada Al-Quran. Maka beliau sambil berusaha tadi menjadi ahli Quran. Belajar Quran, baca, amalkan. Sampai mengatakan, tidak pernah ada yang menempatkan saya pada status yang terbaik saat ini, kecuali hadis tadi. Maka ayo, kalau tidak sempat punya banyak waktu baca 1 juz per hari, setidaknya baca 1 ayat, lihat tafsirnya, amalkan isinya. Maka Anda masuk golongan yang kedua. Hati-hati, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, perhatikan kalimatnya. Aku dapati di era Nabi banyak orang yang cuma hafal 1 surat tapi mengamalkan isinya dengan sepenuh jiwanya. Tapi nanti aku prediksikan di masa kini yang akan datang akan banyak orang hafal 30 juz saking mudahnya seperti meminum air. Air itu diminum tidak ada hambatan, masuk langsung. Kata Amr bin As, ya ada orang yang akan hafal Quran semudah meminum air, tapi sangat berat dalam mengamalkannya. 30 juz hafal, tanya halaman, tanya ayat, tanya nomor, tanya posisi, hafal semua, tapi mengamalkannya begitu berat. Hati-hati. Dia hafal ayat tentang bersikap baik. Awas, hati-hati. La yasraqu minkum, jangan saling mencela. Tapi mengamalkannya sulit. Dia hafal ayat jangan berselisih, wala tafarraqu, hafal ayatnya, tapi mengamalkannya sulit. Hanya karena 1 kunut, 1 tidak berselisih, padahal ayatnya hafal. 1 bismillah jahar, 1 sir berselisih, padahal ayatnya hafal. Ada terjadi seperti itu? Ada. Berarti prediksi sahabat itu benar. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, pilihan pertama banyak membaca, pilihan kedua menelaah, yang ketiga ini yang paling hebat. Orang yang mampu menghafal Quran selama hidupnya dan berusaha mengamalkannya. Orang ini disebut dengan hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang sekarang menyebutnya hafid. Orang dulu tidak menyebut hafid. Karena hafid itu orang yang hafal hadis 100.000 hadis dengan sanadnya plus matanya. Orang-orangnya sampai ke Nabi dan isinya 100.000 disebut hafid. Tapi kalau hafal Quran dengan mengamalkannya disebut hamilul Quran. Orang yang mengandung Quran dalam dirinya. Ibu hamil mengandung maka akan menjaga kandungan. Makan makanan yang baik, ya, cari yang bergizi, dijaga perilaku supaya bayi yang dikandung itu baik, sehat keluarnya. Janinnya bagus, bayi bagus. Maka orang yang mengandung Al-Quran pun akan menjaga Quran dalam dirinya. Dia akan menjauh dari yang haram.
menjauh dari perkataan yang buruk, dan dia kejar untuk mendapatkan status yang terbaik. Itulah yang paling indah. Masya Allah, penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat barusan sungguh menggugah hati. Ternyata, seseorang bisa menjadi jalan keselamatan seluruh keluarganya, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena ilmu, amal, dan ketakwaannya menjadi ahli Al-Quran. Semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang Allah pilih menjadi ahli Al-Quran. Mari berdoa dan berusaha jadikan anak-anak kita ahli Al-Quran agar bisa menjadi penolong di akhirat kelak yang akan menuntun kita menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin. Mari terus memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan menuntut ilmu agar hidup ini benar-benar menjadi jalan menuju ridha-Nya. Tulis kesan atau doa terbaik Anda di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar lebih banyak keluarga muslim yang mendapat pencerahan. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal video penuh manfaat berikutnya dari Ustadz Adi Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.